Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa badal khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahus sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang pernah kita bahas pada bulan yang lalu, dan hari ini kita akan membuka satu ayat dari surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalat innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utslu itu perintah membaca. Bacalah apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari kitab. Kemudian wa aqimis shalat, tegakkan sholat, karena sholat itu akan menjauhkan manusia dari perbuatan mungkar dan kejahatan, keji. Wala dzikrullahi akbar, terus ingatlah kepada Allah yang maha agung, maha besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah sudah diperjelaskan di sini. Wallahu ya'lamu, Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Ini ayat memang cukup pendek, tetapi sungguhnya maknanya sangat luas sekali. Terutama yang pertama, utslu. Utslu itu adalah, kalau diterjemahkan dengan bacaan biasa, itu menjadi tilawah. Tilawah beda sama iqra. Iqra qiraah, baca. Jadi membaca dengan kalimat iqra dengan utslu tilawah itu beda. Tilawah itu adalah sangat mendalam. Sedangkan iqra cuma baca aja, membaca dengan suara. Makanya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, itu Jibril mengajari Muhammad, iqra ya Muhammad, iqra ya Muhammad. Tuh. Suruh membaca.
Artinya walaupun diperintah membaca, tidak perlu menulis. Jadi bisa membaca, belum tentu bisa menulis. Bisa menulis pun belum tentu bisa membaca. Nah, ini ya. Jadi makanya di situ sangat umum. Iqra di situ ketika Muhammad diperintahkan iqra ya Muhammad. Muhammad jawabnya apa? Ma ana biqari. Ma ana biqari ini hampir seluruh penterjemah menerjemahkan aku nggak bisa baca. Kenapa? Ma itu diterjemahkan dengan manafi, artinya nggak bisa nulis, nggak bisa membaca. Tapi ada pemahaman yang lain, ma itu bukan manafi, tetapi ma istifham. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Apa yang saya baca? Jadi terjemahkan beda itu antara manafi sama ma istifham. Kalau ma istifham, ma ana biqari. Apa yang saya baca? Ma ana biqari. Kalau manafi, aku tidak bisa baca. Nah, jadi ada yang menerjemahkan ma itu bukan manafi tetapi ma istifham. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Apa yang saya baca? Nyatanya setelah 3 kali Muhammad bisa sampai berapa ayat itu? 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Muhammad ternyata bisa membaca. Jadi itu artinya ma'ana biqari itu bukan aku tidak bisa baca, tetapi apa yang aku baca? Apa yang aku baca? Itu dari iqra. Nah, memang tidak bisa menulis, tapi bisa baca. Oh, anak kecil kan kadang-kadang umur berapa itu? Anak kecil itu udah hafal Fatihah, sudah apa? Padahal nulis dia nggak bisa. Nah, ini namanya pemahaman tentang apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ketika ma'ana biqari. Jadi iqra itu menulis, membaca, belum tentu bisa menulis. Tetapi kalau tilawah, utslu ma uhiya. Tilawah itu adalah dia bisa membaca, bisa menulis, bisa memahami, bisa melaksanakan. Utlu, baca. Apa yang kami wahyukan kepadamu dari kitab. Nah, ini baca tilawah. Jadi bapak-bapak, kita dalam sholat itu harusnya jangan iqra, tetapi tilawah, membaca. Makanya saya ulang-ulang itu, Allah itu selalu berkomunikasi dengan kita. Setiap saat Allah mendeteksi apa yang ada dalam tubuh kita. Makanya ketika di dalam hadis qudsi dinyatakan, apa kata Rasulullah menyampaikan hadis qudsi itu? Qasamtus shalat baini wa baina abdi. Aku bagi salat itu antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Untuk hambaku dan untuk aku. Makanya ketika membaca Al-Fatihah itu dibagi 2 itu. Ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam Fatihah itu ada yang untuk Allah, ada yang untuk kita. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu nyatakan ini untuk aku. Hamidani abdi, kata Allah. Kan jawab langsung alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab hamidani abdi, ya Allah,
hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, wa asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung aku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi au fawwada ilayya abdi. Hambaku sedang mengagungkan aku. 3 ayat pertama untuk Allah. Ketika ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuh, maka baru hadza baini wa baina abdi, inilah pertemuan aku dengan hambaku. Wali abdi masalah, bagi hambaku apa yang mau diminta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu enggak boleh ngelamun. Kenapa? Karena Allah sedang menantang, apa yang kamu minta? Lah kalau kita yang diminta supaya penyakit kita ini diringankan, utang kita dibayar. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, inilah pertemuan aku dengan hambaku. Wali abdi masalah, apa yang mau diminta dari aku? Hambaku yang diminta dari aku apa? Tuh. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ingat beras mahal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ora duit yang dipikiri. Ini mestinya ketika membaca itu, maka ingatlah apa yang terbetik di hati kita. Allah tahu. Makanya membaca Fatihah itu enggak boleh cepat-cepat. Kenapa? Ngobrol kita itu. Ngobrol dengan Allah tuh, sampai dengan waladhdallin, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk, makanya waladhdallin hadza li abdi, ini untuk hambaku. Wali abdi masalah, apa yang mau diminta? Tuh, makanya baca Fatihah jangan cepat-cepat. Ini baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, amin aja. Gimana kalau kita berhadapan dengan orang, ngomongnya cepat-cepat? Siapa? Paling orangnya, wis karepe lah. Ngomong dewek baik. Karepe. Nah itu. Nah makanya diteruskan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Tuh. Tegakkan, perintahnya bukan untuk melaksanakan sholat, tetapi menegakkan. Nah, tegakkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama, sholat itu adalah kunci. Makanya dinyatakan oleh Rasulullah, tuh, as-sholatu miftahul jannah, sholat itu adalah kunci. Makanya ketika ELC di di TV kan ya, kan ada orang yang nanya, weta sing tanah si apa tuh? Hah? Dewo ya, Dewo itu. Tanya sama Ustadz, satu saat saya ini orang kaya, wakafnya banyak, sedekahnya banyak sama orang baik, terus tidak pernah berhitung tentang kebaikan sama orang baik, tapi nggak pernah sholat. Pak Ustadz gimana itu? Tuh, orangnya baik tapi nggak pernah sholat. Wenten boten niku. Kata orang baik tapi nggak pernah sholat. Maka Ustadz Das Ad-Ratib nanya, sholat itu kunci.
Jadi kalau kita amalnya banyak, numpuk di gudang, banyak amalnya, tapi kuncinya nggak punya. Kuncinya sholat. Nah ini. Jadi kalau amal banyak numpuk pun kalau nggak bisa dibuka tetap enggak bermanfaat untuk yang ngamalkan. Uang banyak segudang, nggak punya kunci, bisa nggak dipakai uangnya? Nah ini kan. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah bertentangan, artinya garis. Setiap orang yang sudah melaksanakan sholat pasti orang baik-baik. Jadi gimana Pak kalau sholatnya rajin, korupsinya juga rajin, terus sama orang ngomong seenaknya aja, sholatnya rajin, tapi nyolongnya rajin, tukang bohongnya rajin, korupsinya rajin, gimana itu? Nah, itu berarti sholat yang dilaksanakan itu adalah bukan hakimi, bukan menegakkan sholat. Itu namanya sholatnya sholat palsu. Tuh, sholat palsu Pak. Sholat palsu artinya sholat tidak memberikan makna. Makanya ada Pak Mbay Mulyasari pernah cerita di penjara Serang ini ada katanya dulu pernah orang suaranya bagus, qiraatnya bagus. Jadi kalau di penjara itu sering adakan musabaqah tilawatil Al-Quran, sering dia jadi juara. Tapi selalu masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara terus. Ditanya sama Pak Mbak itu, bukan kamu ini pintar baca Al-Quran, qiraatnya bagus, kalau musabaqah jadi juara, kok selalu ke di penjara aja tempatnya? Rupanya tukang mencuri dia. Mencuri. Apa dia bilang? Iya Pak Ustadz, kalau membaca Al-Quran itu kan ibadah katanya. Kalau mencuri itu kan usaha katanya. Ini memisahkan antara membaca Al-Quran dengan ini yang enggak nyambung itu ya. Nah, jadi kalau masih ada orang yang korupsi rajin sholat, itu namanya sholatnya sholat palsu. Jadi yang palsu itu bukan cuma ijazah aja, sholat pun ada juga yang palsu. Nah, ya, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya inilah, padahal sholat itu adalah menghadap Allah dan selalu tidak pernah tidak pernah lupa. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan, aku tahu tentang kamu. Sekali lagi, tentang kamu. Dalam surat Qaf itu dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu hafal nih gitu Pak. Salam ulang-ulang nih ketika dibaca. Aku menciptakan manusia itu dan aku tahu tentang apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Setiap saat Allah mendeteksi peredaran darah, segala macam pikiran kita pun dideteksi oleh Allah. Tahu. Nah ini yang penting. Otak kita mikir akan jahat juga tahu, akan baik juga tahu, semua. Itu dari segi rohaniah. Jasmaniahnya pun Allah yang ngatur. Makanya sering saya tanyakan sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, siapa yang pernah melihat wajah asli kita? Wajah kita aja kita nggak tahu. Coba bayangkan,
Allah yang atur semuanya. Tuh. Siapa yang pernah melihat wajah asli kita? Enggak ada. Yang kita lihat wajah kita itu wajah palsu melalui cermin. Tuh di kaca tuh dilihat. Itu palsu, itu yang kita lihat itu palsu. Wong telinga kanan jadi telinga kiri, kiri jadi kanan. Mata kanan jadi ke mata kiri jadi kanan. Kan palsu itu. Enggak sesungguhnya itu. Yang asli itu Pasik enggak pernah lihat. Boten pernah lihat kula niku wajah asli kula ku bener. Tuh. Tuh ya. Tuh. Sampai rambut kita yang tadinya hitam jadi putih ini pun kita enggak tahu. Kenapa ya lama-lama rambut? Gigi saya ini, Pak. Saya ini sudah jadi manusia metek ini, nggak ada giginya. Jadi kendaraan yang metek itu kan nggak ada giginya. Kita nggak tahu kita kenapa pada hilang. Bapak-bapak yang sudah apa kan? Tuh. Nah, wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau ayat ini kita resapi, maka enggak ada orang yang akan berbuat jahat. Tidak akan orang yang berbuat bohong, enggak ada orang yang mengatakan perbuatan yang kotor, ucapan yang kotor. Maka diingatkan Allah nih, ini di dalam surat Al-Ahzab dinyatakan itu apa dinyatakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba. Ayat ini memberikan bonus. Allah memberikan bonus kepada kita. Siapa yang ucapannya baik, pasti orang sholat ini. Ucapannya baik, tuh, nggak pernah ucapan kotor, nggak pernah memaki-maki orang. Allah memberi bonus 2. Yuslih lakum a'malakum. Ibadah kita yang kurang-kurang itu, Pak, diperbaiki oleh Allah. Yuslih lakum dari mulut aja itu. Dari mulut. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberikan ampunan. Coba dari mulut aja, mulut. Makanya Rasulullah mengatakan al-muslimu, yang namanya orang Islam itu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Orang Islam itu wajib harus bisa menyelamatkan orang lain dari perbuatan, dari ucapan mulutnya dan tangannya. Kalau orang belum bisa menyelamatkan orang lain, berarti jangan ngaku orang Islam. Karena Islam itu sanggup mulut ini. Kalau mulutnya masih sering ucapakan binatang, babi, setan, apalagi anjing, tuh, itu berarti mulutnya sudah tidak terjaga. Jadi dari ucapan ini aja, Pak, coba Pak, ucapan kita baik, Allah memberikan bonus 2. Salah-salah dalam sholat, kalau kita mulutnya ini nggak pernah ucapan yang baik, akan diperbaiki oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diberikan ampunan. Coba, kalau orang sudah sanggup memelihara mulutnya dari ucapan-ucapan kotor, tuh, ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain, tuh. Jadi kalau ada orang ucapan sama orang seenaknya aja, lihat Bapak di LC itu, di TV itu ya, sudah pasti nggak dapat ampunan Allah itu, sudah pasti tidak diperbaiki amalnya.
Jadi kalau kita kepengen amalnya diperbaiki, salat kita kan belum tentu belum tentu benar. Sering kita ngelamun kan gitu ya. Tapi kalau kita sanggup menjaga mulut dari ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain, awas, Allah akan memperbaiki salat kita, akan memperbaiki zakat kita, akan memperbaiki haji kita. Dari mulut aja Pak, mulut. Tuh. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, supaya selamat ya Allah, kita ini apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Yang pertama kata Rasulullah itu amsik alaika lisanaka. Ketika Rasulullah ditanya mana aja ya Rasulullah supaya selamat kita ini hidup ini apa Rasulullah resepnya? Kata Rasulullah awalan amsik alaika lisanaka, jaga mulutmu dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang lain. Tuh coba. Jadi ucapan ini Pak, mulut kita ini adalah pintu surga sekaligus pintu neraka. Ucapan, ada orang kadang-kadang maki-maki babi, anjing kamu, padahal babi dengan anjing itu makanan dia. Diucapkan babi, anjing, monyet, segala macam keluar. Nah, itu untuk memaki orang. Itu kalau kita sanggup menjaga. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafs. Allah tahu tentang diri kita ini. Jaga. Tuh. Makanya perang dunia pertama Pak, mulanya dari mulut. Tukar mulut. Perang dunia kedua juga asalnya dari mulut. Langsung ke tangan. Jadi ternyata mulut kita ini adalah merupakan alat yang paling efektif untuk masuk surga. Kenapa? Dari orang menjaga mulut, Rasulullah menjamin bempernya mulut. Terus yang lainnya Rasulullah supaya kita selamat. Yang pertama amsik alaika lisanaka wal yasa kabaituka. Lapangkan rumahmu. Bagaimana melapangkan rumah ini? Jadi gawe Pak asik, gawe rumah sing gede. Wal yasaka baituka, luar lapangkan. Bukan rumahnya yang dilapangkan, hati kitanya ini dilapangkan. Sebab hati kita ini penentu. Tuh. Jahat apa enggak itu adanya dari hati. Makanya silaturahim yang paling utama. Nih ya, silaturahim yang paling utama itu adalah berjamaah di masjid. Ini siapa yang rajin berjamaah di masjid sudah dirinya sudah mengatur untuk memperluas rumah. Siapa yang rajin ke masjid, tuh. Tapi kadang-kadang ya Allah, masjid, makanya tentara Israel itu katanya Pak, itu kadang-kadang mengontrol masjid-masjid di Palestina itu. Apa subuhnya ini sama dengan sholat Jumat apa enggak katanya kan. Kalau masjidnya sholat subuhnya sama ramainya dengan sholat Jumat, Israel takut. Berarti Islam ini memang aqimis sholat, tegakkan sholat itu. Tapi ternyata subuhnya ini penuh masjidnya Pak. Saking penuhnya banyak yang sholat di luar. Jadi masjidnya kosong. Karena banyak di luar kan gitu ya, saking. Nah ini, jadi artinya wal yasa kabaituka, kemudian
lapangkan rumahmu. Rumah yang lapang adalah di masjid. Perbanyak kita silaturahmi di masjid melalui sholat berjamaah. Yang ketiga ya Rasulullah apa? Kata Rasulullah, wal yabki ala khoti'atika, tangisi perbuatan jahatmu. Jadi kalau orang yang tidak pernah menyesal dari perbuatan jahatnya, ingat, sudah pasti tidak selamat ya. Menurut resep Rasulullah ini. Ada 3 Rasulullah mengatakan, mulut, silaturahim, menyesali perbuatan yang pernah dilakukan. Ini mah perbuatan yang lalu salah, dibela oleh dirinya sendiri, dibela oleh termul-termulnya. Termul. Dibelanya habis-habisan, bukan disesali. Dibelanya segala. Wah, itu berarti salah satu ciri orang yang tidak selamat menurut resep Rasulullah. Tuh. Karena Rasulullah cuma 3 itu apa? Mulut, jaga mulut, banyak silaturahim, terus menyesali perbuatannya. Makanya Umar bin Khattab itu Pak, ketika dia sedang bermunajat, menangis habis, enggak, nangis. Kenapa? Karena perbuatan dia yang lalu teringat. Ngubur anaknya, menganaknya dikubur, hidup-hidup terbayang, menangis senangis-nangisnya. Wal yabki ala khati'atika. Kita pernah enggak tuh menyesali perbuatan kita? Kadang-kadang perbuatan baik kita dihapus oleh kita. Orang tua yang sering menghapus perbuatan baiknya kepada anaknya. Anaknya masih kata ya. Orang tua Pak, orang tua itu amalnya luar biasa untuk anak. Melahirkan, ngurus sampai kecil, itu adalah. Jangan sekali-kali kita ngurus anak untuk anak, jangan. Mengabdi kepada Allah kebaikan. Tahu-tahu sudah besar anaknya ini, sekolah disekolahkan, sudah jadi pejabat, sudah jadi orang kaya, lupa sama orang tuanya. Nah, ujian. Mulutnya bisa menjaga apa enggak? Kurang ajar, anak kurang ajar. Tak pelihara sejak kecil, barang gede, barang lupa sama celaka sih. Lah ini, jadi kenapa? Karena kita sering di hati ini tidak klop. Tuh ya, tidak klop. Ngurus anak itu di hati kitanya supaya anak kita ini nanti jadi orang besar, jadi orang kaya, nanti membalas kepada kita. Ini yang keliru. Jadi amalnya sudah baik dihapuskan dengan mengungkit-ungkit. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu hapuskan, jangan kamu batalkan. Tuh. Ucapan perbuatan baikmu itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan orang lain. Termasuk anak juga. Sirekun orang rumah sing barang cilik, bayangkan, sing barang cilik tak kurusi, barang gede orang ingat, lawas bayar apa? Tuh, jadi ingat bahwa perbuatan baik jangan diungkit-ungkit dan jangan menyakitkan orang lain. Sekarang ini Pak, waduh, minta ampun lah. Semua hal yang diperbuat oleh orang tuh ya, disangkanya untuk kita. Ini yang keliru. Tuh. Makanya Rasulullah mengatakan, andai kata kamu tahu besok kamu mau mati, hari ini masih sanggup untuk menanam korma, tanam.
Karena menanam kurma itu jangan dipikirkan kita yang akan makan buahnya, jangan. Tetapi kebaikannya pasti lari kepada kita. Saya sering menceritakan itu. Banyak pejabat-pejabat yang rajin, wah, rumah dinasnya dipelihara, ditanami segala macam. Tahu-tahu sudah mau berbunga, mau berbuah, mangganya mau berbuah, pisangnya mau berbuah, dipindahkan. Waduh, seminggu sebelum pindah dipotongnya habis. Loh Mas, kok dipotongi mangganya segala macam? Lah ya kan yang nanam saya katanya. Kalau saya pindah kan saya nggak makan buah ini. Disangkanya setiap menanam mangga, menanam pisang itu disangkanya harus kita yang makan. Enggak, kita akan menerima kebaikan dari menanam itu. Bapak-bapak sekarang sering makan mangga, makan durian. Siapa yang nanam? Orang lain. Tuh. Nah, ini yang konsep begini ini. Rugilah katanya, orang saya yang nanam kok saya nggak makan. Itu namanya konsep apa? Konsep ateis. Ateis itu, makanya ateis itu Pak, tuh ya, nggak punya masa depan. Hidup ini sekarang inilah, mau bahagia sekarang, mau celaka juga sekarang. Makanya apapun yang dikerjakan itu pokoknya untuk sekarang. Membunuh, memfitnah, ngadu domba, cari duit. Kenapa? Karena memang amal itu tidak pernah terpikir dia untuk masa depan. Sekarang coba Pak bayangkan sekarang ini, Bapak mau ngurus apa? Ngurus apa saja sekarang ini harus ada duit. Tuh ya. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa apa yang kita perbuat itu untuk kita. Coba. Dari sekolah Pak, mau sekolah harus punya ordal, orang dalam yang ngasih. Mau sekolah juga gitu. Mau masuk pesantren aja Pak sekarang nggak aman. Banyak gadis-gadis yang masuk pesantren itu ada yang dicabuli oleh kiainya. Ketika diajukan ke polisi, yang ditahan anaknya ini, mencemarkan nama baik. Coba bayangkan. Inilah. Bapak jangan coba-coba melaporkan motor hilang Pak. Motor hilang. Masih mending nih, salah sendiri. Yang hilang mobil. Melaporkan kambing. Yang hilang sapi kerbau. Kenapa? Karena memang sudah otaknya otak ateis. Otak ateis Pak. Maka saya sering nyampaikan sama Bapak tuh ya. Di Jepang Pak, di Jepang menteri diundang rapat terlambat 10 menit Pak, 10 menit terlambat, malu dia Pak, mundur gara-gara dia terlambat ikut rapat kabinet, mundur, malu dia. Coba bayangkan, rasa malu karena dia tidak mengindahkan kedisiplinan. Padahal yang punya disiplin waktu ini adalah Islam. Tuh coba kita Pak rapat undangan jam 8. Tuh dimulai jam 11. Coba kemarin saya ngikuti acara di apa itu, jam Krisda. Tuh ya, undangan jam 9. Tahu Pak, dibuka karena nunggu wakil gubernur. Tuh tahu dibukanya berapa? Undangan jam 8, mulainya 12:30. Coba bayangkan Pak,
Padahal waktu, menghargai waktu itu adalah kita yang punya. Ke orang lain, coba Jepang, itu Taiwan Pak. Taiwan itu adalah negara ateis. Tapi kalau kita ke Taiwan, HP kita ketinggal di taksi Pak, tinggal di taksi, kembali Pak, kembali kepada pemiliknya. Tas ketinggalan di bandara, kembali Pak. Coba bayangkan, mestinya kita apa? Apalagi tertinggal di rumah aja dirampok. Naudzubillah. Coba bayangkan, itu disiplinnya itu coba. Makanya kata Rasulullah tuh ya, bahwa al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu semuanya adalah barang yang tercecer dari orang mukmin. Tuh ya. Ketika kamu mendapat, ambil. Tuh. Disiplin waktu mestinya punya kita. Disiplin untuk jujur mestinya kita. Tuh. Kita disiplin waktu kapan? Disiplin waktu itu kita kalau mau buka puasa. Disiplin itu. Tuh. Kalau yang lain, naudzubillah min dzalik. Jadi ini semuanya adalah tingkah-tingkah kita, tingkah-tingkahnya orang sholat. Kenapa orang ribut aja sekarang ini, tengkar di TV, tingkah di LLC, di apa segala macam tengkar? Karena memang tidak jujur, masing-masing tidak jujur, nggak pernah ngaku, marah-marah, ngamuk. Kalau bapak-bapak melihat orang yang memaki-maki orang di TV itu, kan ada maki-makian itu, sudah pasti itu orang tidak selamat. Resep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya apa kata Rasulullah? Ya ayyuhan nas, hai manusia. Tuh. Apa perintah Rasulullah? Ya ayyuhan nas, afsus salam. Itu perintahnya tuh Pak. Hai manusia, afsus salam, tebarkan keselamatan. Salam keselamatan kepada orang. Siapa? Sekarang ada orang celaka pun siapa yang mau membantu? Makanya di PIK 2 itu selalu ribut antaranya karena memang nggak ada yang bantu. Rakyat kecil ini Pak nggak ada yang bantu. Kenapa? Karena memang masing-masing memberikan kesenangan kepada dirinya sendiri. Perintah Rasulullah, ya manusia, afsus salam, tebarkan keselamatan. Terjemahannya bukan cuma salam, semua orang harus selamat di tangan kita, selamat dari mulut kita. Tuh, dari itu adalah afsus salam. Wa'at aimut ta'am. Apa itu? Memberikan makan kepada orang. Jadi memberikan makan itu adalah merupakan kebaikan. Ini memberikan makan untuk kepentingan kita. Mau membuka restoran, panggil anak yatim segala macam situ tuh. Untuk apa? Bukan untuk it'amut ta'am atau am. Nah, ini seruan Rasulullah, ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am. Tuh, ya. Nah, terus apa lagi? Silaturahim. Nah, kemudian apa namanya? Sholul lail wan nasus niyam. Salat malam. Salat malam itu pun jangan palsu salatnya, betul-betul kita menghadap Allah. Wala dzikrullahi akbar kita. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa bahwa kita ini selalu diurus oleh Allah.
Kalau itu sudah dimantapkan di tubuh kita, kita tidak pernah ada kekecewaan, tidak akan mengucapkan kotor, tidak akan tangan ini berbuat yang coba bayangkan. Sampai sekarang Pak, kita kadang-kadang mau meminta tolong kepada siapa? Kenapa? Minta tolongnya sekarang ini harusnya pakai apa Pak? Pakai uang. Tuh. Makanya Pak, mengelawan orang kaya ini sekarang kewalahan Pak. Tuh. Nah, oke ya. Nah, inilah makanya ayat 45 surat Al-Ankabut itu sangat lengkap. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah tahu apa yang kita bukan cuma diperbuat, yang ada di hati kita terbetik pun sudah ketahuan. Tuh. Maka entah apa, jangan ini seenaknya saja, jadi pejabat seenaknya aja, ngatur-ngatur orang, meminjak-minjak orang. Coba sekarang Pak, kata Imam Syafi'i mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada negara selalu menaik-naikkan pajak, berarti negara itu sedang dalam keadaan bobrok. Imam Syafi'i, tuh ya, imam kita mengatakan gitu. Nah, dalam negara yang selalu mengagung-agungkan menaik-naikkan pajak, berarti negara itu sedang bobrok. Ribut makanya di mana-mana. Di Pati ribut, di Jombang ribut, di Serang nggak ribut karena diam-diam menaikkannya. Nah, nggak rame-rame, diam-diam dia kan. Coba bayangkan. Jadi semua rekayasa itu adalah perbuatan kotor. Tuh. Masjid Subhan akan mendapat sumbangan dari pemerintah. Berapa? 500 juta. 500 juta, terus datang Pak, tolong tanda tangan 500 juta. Tapi Bapak nanti nerimanya cuma 300 juta. Manipulasi. Ada yang masjid-masjid kecil itu disumbang 100 juta. Pak tolong tantangin 100 juta, tapi Bapak nerimanya cuma 70 juta. Orang dijokot, man, saya dijokot salah. Masa nerima 70, tanda tangannya 100. Nah Allah, jadi memang, jadi Pak terus terang aja ya, pejabat itu Pak, pejabat jujur aja sudah makmur Pak, makmur. Apa yang diberikan gaji itu ajalah sudah. Tolong, kulan ini pernah jadi pejabat ya, jujur baik Pak, makmur Pak sudah, nggak usah korupsi, tuh ya. Enggak usah korupsi, jujur aja sudah makmur. Ini sudah. Jadi ternyata Pak, yang mau korupsi itu bukan orang miskin, orang yang sudah banyak duit. Coba, itu menurut perhitungan PBB Pak, menurut PBB yang dinamakan orang miskin itu, tuh ya batasannya, kalau orang yang tidak miskin itu berpenghasilan 3.300.000 baru dikatakan tidak miskin. Kalau menurut perhitungan BPJS Indonesia, yang tidak miskin itu katanya penghasilannya 600.000. Oleh apa sebulan 600.000? Nuh, coba bayangkan. Coba Bapak sanggup nggak hidup dengan 600.000 sebulan? Modar. Tuh. PBB realistis. Tuh ya. Tuh Badan Pangan
PBB mengatakan yang dinamakan miskin itu tuh ya batasannya kalau orang sudah berpenghasilan 3.300.000 itu sudah keluar dari kemiskinan. Jadi menurut perhitungan PBB tuh ya Indonesia ini orang miskinnya sudah 65%. Perhitungan Indonesia cuma 23%. Karena beda itu aja perhitungan itu tuh. Standar itu. Tuh ya. Makanya Indonesia ini makin menurun katanya apanya? Angka kemiskinan. Bukan kemiskinannya angkanya yang menurun. Miskinnya itu turun dari bapaknya ke anaknya. Turun temurun. Nah ini Pak, inilah kacaunya tuh. Makanya banyak imam-imam kita itu yang mempunyai kata-kata hikmah yang kadang-kadang menyekit nih kita ini. Oke Pak ya. Jadi artinya itu semuanya bermuara dari sholat. Lah kalau orang yang nggak sholat apalagi yang sholatnya aja kalang kabut. Tuh ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting tadi apa bonus Allah kepada kita yang akan diperbaiki sholat kita, akan diperbaiki kita dari mulut kita ini jaga ini. Sedang kalau kita sudah marah Pak, sudah marah, wow, makanya Pak tadi ini janganlah berilmu kebal ilmu apa segala macam itu ya. Ilmu puncak apa segala macam. Kenapa? Itu marahan Pak. Saya punya saudara sana itu punya ilmu itu tuh, marahannya setengah mati. Rabi nih tempiling baik, marahan. Kenapa? Kalau orang yang punya ilmu apa itu melihat orang itu kecil kata sedang marah. Coba Pak ya. Coba. Itu mah nggak sadar, Pak, nggak sadar. Jadi saya sekarang kelakuan saya dari pesantren itu Pak nggak sempurna. Orang santri itu kalau nggak punya ilmu silat, nggak ilmu batin, ilmu segala macam itu dipelajari Pak. Tuh, ada kawan saya yang paling hebat itu sekarang, wah pemarah memang. Mau undangan aja istrinya terlambat tinggal dia marahan setengah mati. Saya juga dulu belajar. Tapi gurunya bilang katanya susah kamu mautib, kamu banyak dosanya nggak bisa masuk ilmu ini. Alhamdulillah saya tidak jadi pemarah. Dimarahi istri kan saya emang tinggal aja sudah marah sendirilah. Nggak diladeni. Oke, itu Pak ya. Oke. Udahlah, ada pertanyaan silakan Pak. Ustadz. Waalaikumsalam, sana Pak. Apa ya? Waalaikumsalam. Iya Pak, makanya itu para sufi, orang sufi itu mengamalkan surat Al-Fatihah itu di dalam zikirnya Pak. Tuh. Artinya yang bagus-bagus, bukan yang jelek. Masa kita iya karena budua, iya karena nasta'in, nanti malah mau merompok kata-kata. Itu tidak sesuai dengan apa asalnya, itu nggak bisa. Jadi orang-orang ada orang yang mengamalkan itu dalam zikir
ketika dia membaca Fatihah itu, tuh ya. Tapi ini tergantung apanya ya sebenarnya. Konteksnya ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang sanggup membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali tidak bernapas? Coba ilmu apa itu? Ilmu apa? Nah, tuh ya. Maka insya Allah apa yang kita maksud di hati itu yang terpenting adalah apa? Melepaskan hutang. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di akhirnya itu Allahumma akfini apa itu? Bi Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Nah, itu doa untuk melepaskan. Nah, kalau untuk itu boleh. Kalau untuk maksiat jangan. Jangan. Kenapa? Bertentangan dengan tujuan dari Fatihah itu sendiri, kan itu. Masa kita berhadapan dengan Allah kita mau berbuat maksiat, kan enggak semua itu. Nah, jadi Pak Ustadz, ya, boleh nanya? ya. Terima kasih. Kalau kita sedang berjamaah menjadi makmum, kebetulan imamnya itu membaca Fatihahnya itu cepat sekali. Terus hurufnya juga misalnya dari ihdinas siratal mustaqim menjadi ihdinas, jadi dari alif menjadi ain. Kemudian tidak ada tumaninah. Nah, sekarang bagaimana saya sebagai makmum, apakah sah sholatnya? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita akan sholat sunnah ketika adzan berkumandang? Itu saja, terima kasih. Ya, oke. Jadi ini memang ini debatable, Pak, debatable ini. Karena memang dalil yang qat'i tentang ini tidak menjelaskan, jadi artinya mengambil dalil umum. Tuh. Kalau kita menganggap bahwa imam kita itu termasuk imam yang tidak tidak fasih, tidak sesuai dengan apa, maka pilihan yang boleh kita pilih, pertama kita mufarakah, artinya nggak usah ngikuti imam yang semacam itu. Tuh, ya. Kenapa? Karena memang sudah tidak mempunyai disiplin di dalam membaca itu. Kemudian yang kedua tadi melaksanakan sholat sunnah ketika azan berkumandang. Ya. Ketika sedangkan adzan kita ini kan banyak ya, masjidnya banyak tuh. Enggak, di dalam masjid ini. Enggak. Jadi artinya hormatilah dulu adzan itu. Hormati adzan itu, dan setelah adzan selesai itu kan panggilan. Masa kita belum dipanggil sudah sudah melaksanakan. Jadi tunggu dulu. Tunggu adzan selesai. Kadang-kadang adzan selesai pun orang enggak juga sholat kan. Jadi ini kita mau sholat, tunggu adzan, karena adzan itu adalah panggilan. Makanya ada orang katanya sholat adzan jam 10 siang Pak, adzan. Orang pada ngamuk kan, adzan apa ini jam 10? Lah Pak katanya Bapak ada adzan subuh nggak datang katanya. Jadi saya adzan jam 10 lah, ternyata Bapak pada datang katanya kan. Tuh, ya, jadi tunggu. Terima kasih. Ya, oke.
ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau jadi banyak adzan ya. Ya, kalau adzannya banyak pilih aja mana yang kita pilih. Jadi kalau berkaitan dengan sholat sunnah itu tidak berkaitan dengan masjid, kecuali kalau kita sholat tahiyat masjid di rumah, itu enggak kaitannya dengan masjid itu. Jadi kalau umpamanya gini ya, sholat sholat duhur itu kan qobliyah duhur itu kan 4 rakaat atau 2 tuh ya, kita laksanakan di rumah qobliyahnya nggak apa-apa, ke masjid sholat berjamaah, kemudian ketika kita mau sholat sunnah ba'diyah pun di rumah nggak apa-apa, pulang tuh ya. Makanya Rasulullah itu sering melaksanakan sholat qobliyah duhur itu 4 rakaat karena di rumah, ya rumahnya dekat tuh. Oke ya Pak. Iya, itu tahrim aja Pak, apa lil hurmah, menghormati. Ya, menghormati. Jadi orang kalau sedang sholat sunnah maka qomatnya ditunda. No. Gak apa-apa. Oke, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.